Uji T untuk dua kelompok sampel. Nah, adapun pembahasan pada PowerPoint ini, yaitu yang pertama pengantar, yang kedua contoh kasus, kemudian pemisalan data, pertanyaan penelitian, dan pengujian hipotesisnya. Uji T dikembangkan oleh seorang ahli statistik Inggris bernama William Shelley Gosset pada awal abad ke-20. Uji T digunakan peneliti untuk membandingkan rata-rata pada dua kelompok sampel. Nah, jika rata-ratanya berbeda secara signifikan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa rata-rata populasi juga berbeda dan menolak hipotesis nol dan mendukung hipotesis penelitiannya. Dalam penelitian untuk pengujian dua kelompok sampel, terdapat dua jenis yang dapat digunakan. Adapun pengujian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji T independen. Uji T independen adalah uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Independent sample t-test. Uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Contoh kasus, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok dan yang tidak merokok. Uji T independen ini memiliki asumsi atau syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama, datanya harus berdistribusi normal. Yang kedua, kelompok data independen atau bebas. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Yang kedua ada uji T dependen. Uji T sampel berpasangan adalah metode untuk membandingkan dua rata-rata dari sampel yang sama. Biasanya pada kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Data yang digunakan tidak bebas karena berasal dari subjek yang sama. Hanya saja dikenai dua perlakuan berbeda sehingga menghasilkan dua set data untuk dianalisis. Contoh kasus untuk uji T independen, contohnya seorang guru meneliti pengaruh musik klasik terhadap kecepatan anak TK dalam menyelesaikan puzzle. Dari 16 anak, mereka dibagi acak menjadi dua kelompok, KE dengan musik klasik dan KK tanpa musik. Data yang dikumpulkan berupa waktu atau detik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan puzzle. Kemudian contoh uji T dependen, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika. Dari satu kelas hanya diambil sampel 10 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Uji T independen. Data adalah waktu dalam detik yang dibutuhkan untuk mengerjakan puzzle. Ini berarti contoh kasus yang pertama tadi ya. Di mana datanya sebagai berikut. KE tadi adalah dengan musik klasik, KK tanpa musik. Di sini KE 178, KK-nya 191, KE 175 dan KK-nya 202 dan seterusnya. Ini adalah datanya. Kemudian uji T dependennya dengan kasus yang kedua, yang tadi untuk melihat atau mengetahui efektivitas pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Nah, datanya itu ada 10 mahasiswa. Ini adalah sebelum dilakukan perlakuan atau digunakan pembelajaran metode Jigsaw tadi dan sesudahnya. Sebelumnya 76, sesudahnya 77 dan seterusnya. Di sini ada pertanyaan penelitian. Untuk uji T independen, pertanyaannya, apakah ada pengaruh musik klasik terhadap kecepatan mengerjakan puzzle? Kalau untuk uji T dependen itu pertanyaan penelitiannya dengan taraf signifikansi apakah terdapat pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika. Nah, di sini kita coba melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama uji T independen. Kita tentukan pertama adalah hipotesis penelitiannya. H0-nya itu tidak ada pengaruh musik klasik terhadap kecepatan mengerjakan puzzle. Kemudian H1 itu ada pengaruh musik klasik terhadap kecepatan mengerjakan puzzle. Di mana kita tentukan taraf signifikannya itu adalah 0,05. Statistik uji yang tepat di sini adalah uji statistik T karena alfanya tidak diketahui atau n-nya kurang dari 30. Ini alfanya diketahui ya. N-nya di sini kurang dari 30. Nah, kriteria keputusannya nanti kita akan menyimpulkan berdasarkan kriteria keputusan. Jika signifikansi lebih dari alfa, maka hipotesis nolnya diterima, dan jika signifikansinya kurang dari alfa, maka akan ditolak. Sekarang kita coba hitung manual. Rumusnya adalah sebagai berikut, mu1
jumlah X1-nya itu adalah 1392 dibagi, karena jumlah datanya ada 8 tadi, dibagi 8 hasilnya 174. SS1 diperoleh nilai 334, M2-nya 195,63 dan SS2 nilainya 363,88. Kemudian kita gunakan rumus T hitung ya. Setelah dihitung ternyata T hitungnya itu bernilai negatif 6,127. Nah, ini belum kita buat kesimpulannya ya. Kita buat terlebih dahulu tahapan SPSS. Ini kita gunakan tahapan SPSS dengan cara seperti berikut. Kemudian datanya atau output yang muncul di SPSS adalah sebagai berikut ya. Dapat dilihat pada layar. Nah, pada tabel dengan degree freedom sebesar 14 dan signifikansinya 0,05, nilai T tabelnya itu 2,145. Untuk membandingkan dengan T tabel, kita menggunakan nilai absolut dari hasil perhitungan, yaitu 6,13. T hitungnya lebih dari T tabel, di mana sehingga H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Karena T hitung lebih dari nilai T tabel, T hitungnya kan 6,13. T tabel setelah dilihat di tabel itu nilainya adalah 2,145. Sedangkan T hitungnya itu adalah 6,13. Di sini bisa kita lihat T hitungnya itu adalah 6,126 atau dibulatkan 2 angka di belakang koma jadi 6,13. Begitu juga dengan yang di sini T hitungnya 6,127 atau dibulatkan jadi 6,13. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh musik klasik terhadap kecepatan mengerjakan puzzle. Kalau untuk perhitungan pada tabel independen, nilainya setelah dihitung 0,875, lebih dari 0,05 yang artinya homogen ya. Selain itu didapatkan juga nilai signifikannya 0,00026, di mana 0,00026 itu kurang dari 0,05. H0-nya ditolak sehingga terdapat pengaruh musik klasik terhadap kecepatan mengerjakan puzzle. Sama saja ya. Ini untuk uji T dependennya. Dikerjakan untuk uji T dependennya. Nah, ini perhitungan manualnya. Dari tabel perhitungan diperoleh sebagai berikut. Jadi T-nya itu adalah 4,25. Lalu kita kalau gunakan SPSS caranya adalah seperti berikut. Bisa di screenshot di layar. Kemudian ini adalah outputnya atau hasilnya. Nah, kesimpulannya itu adalah T hitungnya 4,25, T tabelnya 2,262. Maka T hitungnya lebih dari T tabel, atau 4,25 itu kan lebih dari 2,262. Maka menolak H0 atau H0-nya ditolak. Maka dapat kita ketahui bahwasanya selisih rata-rata antara sebelum dan sesudah diterapkan model cooperative learning tipe Jigsaw itu berbeda. Atau dapat dikatakan terdapat pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan materi tentang uji T untuk 2 kelompok sampel. Terima kasih.